Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di video ini kami akan memaparkan materi mengenai paradigma pendidikan IPS di Inggris dan Belanda. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Dwini Nurhaini dengan NIM 2300326. Lalu ada saya, yaitu Kirmani Serina dengan NIM 2308450. Yang ketiga ada Raden Kaila dengan NIM 2308632. Yang keempat ada Revita Aprila dengan NIM 2309975. Yang kelima ada Rifa Fadila dengan NIM 2306106. Dan yang terakhir ada Tazkia Fasya dengan NIM 2306904. Materi kajian di video ini dibagi menjadi masing-masing 3 sub kajian, yaitu sejarah, sistem dan kurikulum, serta cakupan materi pembelajaran IPS di masing-masing negara. Sejarah ilmu pengetahuan sosial di Inggris. Ilmu pengetahuan sosial pertama kali masuk ke Inggris yaitu dengan dimasukkannya ke dalam kurikulum sekolah di Rugby yang ada di Inggris pada tahun 1827 Masehi pada abad ke-18, tepatnya setelah revolusi industri. Tentunya setelah masa revolusi industri ini banyak perubahan dan perkembangan sehingga timbulnya social studies atau di Indonesia itu sering disebut dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Perubahan lainnya juga terjadi, seperti yang sebelumnya itu selalu menggunakan tenaga manusia, namun setelah terjadinya revolusi industri, tenaga manusia itu digantikan dengan tenaga mesin. Nah, orang yang pertama kali memasukkan Social Studies atau IPS ke kurikulum sekolah di Rugby adalah Dr. Thomas Arnold. Setelah memasukkan kurikulum tersebut, beliau itu diangkat menjadi kepala sekolah di Rugby pada tahun 1828, yang sebelumnya hanya menjadi guru privat saja. Karena dengan karakter yang penuh semangat religiusnya memungkinkannya menjadikan sekolah di Inggris ini sebagai model sekolah-sekolah umum lainnya dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap sistem pendidikan di Inggris. Izin melanjutkan pematerian mengenai sistem dan kurikulum pendidikan IPS di Inggris. Kurikulum nasional di Inggris. Dari segi kurikulum, sekolah-sekolah di Inggris menggunakan kurikulum nasional. Sistem kurikulum pendidikan di Inggris yang sudah diatur oleh Kurikulum Nasional untuk England sesuai dengan bab 32 Undang-Undang Pendidikan tahun 2002 adalah undang-undang yang mendasari pengaturan ini. Undang-undang tersebut juga mengatur kurikulum nasional Wales. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah keberadaan mata pelajaran bahasa Wales dalam kurikulum nasional Wales, dan tidak ada kurikulum yang seragam atau sama untuk pendidikan berkelanjutan. Mengapa? Karena hal ini disebabkan oleh beragamnya kualifikasi yang tersedia pada jenjang pasca pendidikan. Setiap kualifikasi memiliki silabusnya masing-masing. Pada tahap ini, siswa dianggap sudah cukup matang untuk dapat menentukan pilihannya sendiri. Beberapa kualifikasi yang ada menawarkan pelatihan praktis sehingga siswa-siswi dapat langsung segera mulai bekerja, dan beberapa menyediakan penerapan pra-universitas dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tahapan kurikulum pendidikan di Inggris. Yang pertama, penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru sekolah primer tidak dipungut biaya apapun atau dibiayai oleh pemerintah. Orang tua siswa bisa mengirimkan anaknya untuk sekolah di mana saja. Lalu yang kedua ada waktu belajar di sekolah. Sekolah buka selama 190 hari dalam 1 tahun. Sekolah beroperasi selama 5 hari dalam 1 minggu, yaitu dari Senin sampai Jumat. Dimulai dari pukul 9 pagi sampai kisaran antara jam 3 sore dan 4 sore. Biasanya lebih lama untuk berkegiatan di luar waktu mengajar, seperti pengembangan profesi anak. Waktu minimum untuk anak berusia 5-7 tahun hanya boleh beroperasi selama 21 jam, dan untuk usia 7-10 tahun hanya boleh minimum waktunya yaitu 23,5 jam dalam seminggu.
Selanjutnya yang ketiga ada jumlah siswa dalam kelas. Jumlah siswa di jenjang pendidikan primer dalam satu kelas dikelompokkan sesuai usia 5-7 tahun. Lalu dibatasi hingga 30 siswa saja dalam satu kelas. Selanjutnya, siswa dikelompokkan lagi berdasarkan kemampuan siswa satu sama lainnya, jenjang berdasarkan umur, yaitu yang pertama ada pendidikan prasekolah dan yang kedua ada pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama yaitu ada pendidikan prasekolah. Menurut undang-undang, pendidikan prasekolah adalah pendidikan bagi anak yang belum mencapai usia wajib sekolah atau anak di bawah usia 5 tahun. Pendidikan ini bisa diberikan di sekolah, misalnya dengan kelas anak usia dini di taman kanak-kanak ataupun di sekolah dasar. Pendidikan anak usia 3-4 tahun ini umumnya diselenggarakan oleh sekolah swasta dengan sukarela, dibiayai oleh orang tua dan bersifat tidak wajib atau non-compulsory. Pendidikan dasar dan menengah ada 2 jenjang, yaitu satu pendidikan dasar untuk 5-11 tahun dan yang kedua yaitu ada pendidikan menengah untuk 11-16 tahun. Umumnya, siswa berpindah dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama pada usia 11 tahun. Namun, ada beberapa wilayah di Inggris yang menggunakan 3 tingkatan dan menawarkan sekolah menengah untuk siswa berusia 8 atau 9 hingga 12 atau 13 tahun. Nah, berikut adalah kurikulum nasional di Inggris tahun 2014 dalam pendidikan primer atau K-Stage 1 and K-Stage 2 yang setara dengan tingkatan siswa sekolah dasar di Indonesia. Untuk pembelajaran PIPS di Inggris, ada di bagian mata pelajaran pilihan yaitu geografi dan sejarah. Untuk materi selanjutnya, kepada teman saya dipersilakan. Selanjutnya yaitu mengenai cakupan pendidikan IPS di Inggris. Di Inggris, pendidikan IPS mencakup berbagai topik, termasuk sejarah, geografi, ekonomi, politik, sosiologi, hukum, dan antropologi. Pendekatan interdisipliner ini bertujuan untuk memberikan siswa pemahaman komprehensif tentang struktur, sistem, dan dinamika masyarakat. Yang pertama yaitu sejarah. Sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa di Inggris mulai dari umur 5 sampai 14 tahun. Pendidikan sejarah yang berkualitas tinggi mempersiapkan siswa untuk berpikir secara kritis, dengan menelaah bukti-bukti, memilah-memilah argumen, serta mengembangkan perspektif dan pertimbangan. Memiliki pemahaman sejarah dapat membantu tantangan yang dihadapi oleh zaman. Di Inggris, pada saat ini tidak ada kewajiban bagi siswa di luar usia 14 tahun untuk belajar sejarah. Pelajaran sejarah di Inggris memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, mengetahui dan memahami sejarah pulau-pulau sebagai narasi kronologis yang koheren dari masa paling awal hingga saat ini, seperti bagaimana kehidupan masyarakat telah membentuk bangsa ini dan bagaimana Inggris telah mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dunia yang luas. Yang kedua, mengetahui dan memahami aspek-aspek penting dari sejarah dunia yang lebih luas seperti sifat peradaban kuno, perluasan dan pembubaran kerajaan, ciri khas masyarakat non-Eropa di masa lalu, prestasi dan kebodohan umat manusia di Inggris. Yang ketiga, mendapatkan dan menerapkan pemahaman historis mengenai istilah-istilah abstrak seperti kerajaan, peradaban, parlemen, dan kaum tani. Yang keempat, memahami konsep-konsep sejarah seperti kesinambungan dan perubahan, sebab dan akibat, persamaan dan perbedaan, signifikasi, dan menggunakannya untuk mewujudkannya, serta konsep-konsep sejarah lainnya. Yang kelima, memahami metode penyelidikan sejarah, termasuk bagaimana bukti digunakan secara ketat untuk membuat klaim sejarah dan memahami bagaimana dan mengapa argumen dan interpretasi yang kontras tentang masa lalu dibangun. Yang keenam, mendapatkan perspektif sejarah dengan menempatkan pengetahuan mereka yang berkembang ke dalam konteks yang berbeda. Memahami hubungan antara sejarah lokal, regional, nasional, dan internasional, seperti antara sejarah budaya, ekonomi, militer, politik, agama, dan sosial, dan antara rentang waktu jangka pendek dan jangka panjang. Cakupan yang kedua yaitu geografi. Pendidikan geografi di Inggris juga diberikan pada masa perkembangan awal anak berusia 5-14 tahun.
pada paruh pertama abad ke-20, inti ilmu geografi Eropa dan Amerika melibatkan identifikasi dan deskripsi variasi wilayah lingkungan bumi dan eksploitasinya. Tujuan dari pendidikan geografi di Inggris yaitu pertama, untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman pada generasi muda tentang tempat tinggal mereka dan tentang bagaimana orang dan tempat saling berhubungan dan penyebab serta konsekuensi perubahan. Kedua, untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan studi geografi, misalnya penyelidikan geografis, pekerjaan peta, dan kerja lapangan. Yang ketiga, untuk merangsang minat dan mendorong serta apresiasi terhadap dunia sekitar. Terakhir, untuk mengembangkan kepedulian terhadap dunia di sekitar kita dan kemampuan serta kemauan untuk mengambil tindakan positif baik secara lokal maupun global. Cakupan yang ketiga yaitu ekonomi. Pengetahuan dalam bidang ekonomi memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan. Dan memahami cara individu, perusahaan, dan pemerintah mengelola kekayaan mereka merupakan hal yang sangat berharga. Sistem pendidikan ekonomi di Inggris mencakup berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Di sekolah menengah, pelajar biasanya mempelajari konsep dasar ekonomi dalam mata pelajaran seperti studi bisnis atau ekonomi rumah tangga. Di tingkat lanjutan, siswa dapat memilih mata pelajaran ekonomi yang lebih khusus. Yang keempat, politik. Inggris adalah tempat lahirnya demokrasi modern dengan parlemen terpilih pertama yang dibentuk sejak tahun 1265. Pada umumnya, tujuan adanya pendidikan politik di setiap negara untuk membawakan perubahan dan perbaikan dalam struktur-struktur politik dan keberesan semua urusan. Yang kelima, sosiologi. Di Inggris, studi sosiologi awalnya fokus pada penyelesaian masalah sosial, dengan penelitian yang terbatas pada topik menarik seperti perang, konflik sosial, dan kekuasaan. Namun, seiring perkembangannya, sosiologi muncul untuk memperdalam pemahaman tentang struktur kehidupan bermasyarakat, termasuk norma-norma yang mengatur kehidupan sosial. Hal ini mendorong sosiologi untuk menjadi disiplin ilmu yang independen. Sosiologi modern berasal dari gagasan-gagasan yang muncul pada abad pencerahan yaitu sekitar abad ke-17 yang dipengaruhi oleh revolusi industri. Pada periode ini ditandai oleh kemunculan berbagai penemuan ilmiah dan teknologi mengubah nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Cakupan selanjutnya yaitu hukum. Sistem pendidikan hukum Inggris didasarkan pada sistem common law yang dibangun melalui penerapan hukum kasus dan adat istiadat yang dikembangkan selama bertahun-tahun dan dikristalisasi melalui praktik dan tradisi. Dalam hal kualitas akademik dan pelatihan profesional, sistem pendidikan hukum Inggris adalah salah satu yang paling maju di dunia kontemporer. Pendidikan hukum di Inggris lebih ditekankan pada mahasiswa sarjana dan pasca sarjana. Terakhir yaitu antropologi. Pentingnya antropologi terletak pada pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan masyarakat lokal di wilayah-wilayah yang dulunya merupakan bagian jajahan Inggris, yang pada saat itu sangat berarti bagi pemerintahan setempat. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sosial di Belanda. Nah, sejarah perkembangan IPS di Belanda itu dimulai pada abad ke-19. Ketika studi tentang ilmu sosial termasuk ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan ilmu ekonomi mulai berkembang di universitas-universitas Belanda. Pada awalnya, fokusnya lebih pada pengembangan teori dan konsep saja, tapi seiring dengan berjalannya waktu, penelitian empiris juga menjadi lebih penting. Selama abad ke-20, cabang-cabang ilmu sosial semakin terpisah dan khusus membentuk disiplin-disiplin seperti ilmu politik, sosiologi, antropologi budaya, dan ilmu ekonomi. Pendidikan di bidang IPS di Belanda itu terus berkembang pada saat itu dengan penekanan pada pendekatan multidisipliner dan integrasi antara berbagai cabang ilmu sosial. Selanjutnya ada sistem dan kurikulum pendidikan di Belanda. Pertama-tama, sistem pendidikan di Belanda ini diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan. Sekolah dasar di Belanda ini
umumnya dimulai dari anak yang berusia 4 atau 5 tahun dengan durasi sekolah selama 8 tahun. Biaya pendidikan di Belanda itu gratis, baik itu sekolah negeri maupun swasta. Mungkin ada beberapa sekolah swasta yang tetap memiliki biaya pendidikan, akan tetapi umumnya kementerian telah memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah di Belanda. Selanjutnya, sekolah dasar ini umumnya hanya berisi 20-30 siswa per kelasnya, sehingga di Belanda itu setiap kelas memiliki suasana belajar yang lebih kondusif. Kementerian juga menetapkan standar kualitas, tujuan inti dan target pencapaian dan tujuan sosial yang harus dipatuhi semua sekolah. Masing-masing sekolah ini mengisi rincian kurikulum dan alokasi anggaran. Sistem belajar mengajar di Belanda juga berpusat pada siswa, yakni dengan mengembangkan pendapat dan kreativitas mereka setelah mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, sebagaimana yang bisa teman-teman lihat di slide selanjutnya, ini ada gambar jenjang-jenjang sekolah di Belanda. Pertamanya ada kindergarten. Kindergarten ini bukan merupakan pendidikan yang wajib. Pendidikan wajib itu dimulai dari sekolah dasar, yakni ketika anak berusia 4 hingga 12 tahun. Terdapat 3 sekolah menengah, yaitu VMBO, HAVO, dan VWO. Pendidikan menengah kejuruan atau VMBO ini berdurasi selama 4 tahun, lalu pendidikan menengah atas umum atau HAVO berdurasi selama 5 tahun, dan pendidikan persiapan universitas atau VWO berdurasi selama 6 tahun. Nah, perbedaan utama pendidikan di Belanda dengan pendidikan di negara lain yaitu adanya sekolah yang mempersiapkan untuk masuk universitas, yaitu VWO ini. Di Belanda terdapat pendidikan vokasi yaitu MBO yang memiliki 4 level. MBO ini biasanya berorientasi pada pelatihan kejuruan dan setara dengan pendidikan perguruan tinggi vokasi. MBO ini berlangsung selama 1 hingga 4 tahun tergantung pada levelnya. Nah, level 1 MBO ini biasanya berisi asisten training atau pelatihan asisten yang berlangsung maksimal 1 tahun. Jika siswa lulus dari MBO level 1 ini, mereka dapat mendaftar ke MBO level 2. Di MBO level 2 ini ada pendidikan kejuruan dasar atau Basic Vocational Education. Nah, program yang ini berlangsung selama 2-3 tahun dan difokuskan pada tugas-tugas yang lebih rumit. Lalu selanjutnya ada MBO level 3. Program ini berlangsung selama 3 hingga 4 tahun. Nah, di sini siswa diajarkan untuk melakukan dan menciptakan proyek mereka secara mandiri. Lalu selanjutnya ada MBO level 4. Nah, MBO level 4 ini berlangsung sama seperti level 3, yaitu 3 hingga 4 tahun. Nah, di sini lebih difokuskan pada persiapan di dunia kerja dengan tanggung jawab yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Belanda ini terdiri dari 2 jenis institusi. Yang pertama yaitu HBO. Nah, HBO ini ditawarkan oleh Universitas Ilmu Terapan. Program-program di HBO cenderung lebih berorientasi praktis daripada teoritis. Lalu yang kedua ada WO. WO ini pendidikan yang biasanya ditawarkan oleh universitas riset. Program di universitas riset berfokus kepada aspek teoritis yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam melakukan penelitian independen. Mahasiswa yang lulus dari WO ini dapat melanjutkan gelar master dan PhD di universitas riset. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai cakupan pendidikan IPS di Belanda. Menurut Institut Nasional, untuk mengembangkan kurikulum, tujuan dari studi sosial itu yaitu yang pertama, pengetahuan dan wawasan saling bergantung antara pengalaman sendiri, pertanyaan, pendapat, struktur, dan masalah karakteristik masyarakat. IPS membuat orang sadar untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Yang kedua, pengetahuan dan wawasan dalam salah satu standar dan nilai-nilai. Pendapat dan pertanyaan selalu memerlukan standar, nilai-nilai, dan kepentingan orang lain. Sebab kesadaran memberikan wawasan apa yang diinginkan bagi masyarakat dan pemecahan masalah.
Yang ketiga, pengetahuan dan wawasan tentang perubahan atau ketetapan struktur tertentu dalam masyarakat dan pemecahan masalah dari permasalahan sosial. Siswa menyadari bahwa nilai-nilai standar dan sesuatu yang berhubungan dengan berbagai posisi kekuasaan dan dalam masyarakat itu diperlukan. Yang keempat, ada keterampilan dalam mengumpulkan informasi tentang masalah-masalah sosial dan fenomena serta menerapkan informasi dapat memungkinkan siswa untuk aktif secara sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konten sosial. Nah, konten sosial ini diintegrasikan dalam bidang tematik. Di antaranya yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada pekerjaan dan rekreasi, yang ketiga ada negara dan masyarakat, yang keempat ada lingkungan, yang kelima ada teknologi, yang keenam ada hubungan internasional. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, siswa memiliki kesempatan untuk menggunakan strateginya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Sejak kecil, siswa di negara Belanda sudah dilatih untuk memecahkan suatu permasalahan dengan mengambil pembelajaran dari setiap masalah sehari-hari yang mereka hadapi. Nah, dengan hal tersebut, minimal siswa dapat membayangkan permasalahan yang akan dihadapinya nanti di masa depan. Hal ini tentunya memberikan motivasi kepada siswa untuk mempelajari ilmu sosial. Selanjutnya, proses belajar mengajar pada semua negara itu pastinya sama ya, yaitu terlihatnya pencapaian keberhasilan pada siswa. Begitupun di Belanda, hubungan erat antara guru dan siswa akan menentukan seberapa berhasilnya proses belajar mengajar dengan sistem pendidikan tersendiri. Sikap karakteristik seorang guru mempengaruhi hubungan dengan siswa dalam kelas. Nah, ciri khas pengajaran guru di Belanda adalah guru tidak terlalu dominan dalam kelas dan cenderung memiliki hubungan yang dekat dengan para siswa. Untuk mendapatkan pencapaian hasil yang maksimal dalam pembelajaran, dibutuhkan kombinasi antara kontrol dan afiliasi yang tinggi dari seorang guru. Di Belanda sendiri, guru itu lebih bersifat toleran, memiliki kemandirian tinggi dan tidak dominan sehingga para siswa di Belanda itu lebih mandiri dalam belajar dan tidak bergantung pada guru mereka.